Semangat pagi, Pak Hermanto. Semangat pagi. Pak, saya ini kan masih berusia 23 tahun nih, Pak. Saya pengen punya 1 miliar. Nah, itu gimana caranya, Pak? Ya, saya selalu menggunakan rumus 72 ya. Sebagai contoh ya, ketika Anda berusia 23 tahun dan memiliki gaji sekitar 5 juta per bulan, apabila di awal bulan menyisihkan 2 juta tiap bulannya, maka dalam 1 tahun bisa menyisihkan total 24 juta. Jika selama 4 tahun dan ditambah dengan bunga bank, bisa terkumpul 115 juta. Waktu itu Anda berusia 27 tahun. Nah, kalau berinvestasi saham perusahaan yang rata-rata pertumbuhan labanya dalam 10 tahun itu 24% atau CAGR, Compound Annual Growth Rate 24%. Jadi rata-rata labanya itu bertumbuh 24% rata-rata. Maka hitungannya menjadi 72 dibagi dengan 24 sama dengan 3. Artinya setiap 3 tahun investasi Anda tadi double ya. Jadi misalnya nih 3 tahun kemudian dari 115 menjadi 230 juta. 6 tahun menjadi 460 juta. 9 tahun menjadi 920 juta. Nah, pada tahun ke-10 waktu Anda usia 37 tahun sudah bisa mendapatkan 1 miliar pertama Anda. Nah, tentu tantangannya mencari perusahaan yang pertumbuhannya dari sisi laba bisa CAGR 24%. Itu tantangannya ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti itu ada di dalam bursa kita. Tinggal pinter-pinter mencarinya. Oke? Stay humble, stay positif, stay on fire. Pertama kali aku kenal namanya main game, aku cuma dibolehin main 1,5 jam per hari. Lalu karena hal ini aku pernah loh dikatain kasihan sama teman aku. Kata mereka, Jason kok kamu kasihan banget sih? Waktu mainnya bentar, gak seru main sama kamu. Tapi respon mama adalah, coba dipikir lagi. Yang kasihan adalah kamu atau mereka? Aku bingung, maksudnya apa mah? Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk main game, naik level di game. Aku naik level di dunia nyata. Saat mereka menghabiskan waktu 5-6 jam per hari untuk main game, aku bisa melakukan latihan piano, belajar, asah skill, baca buku, dan bahkan main game. Bedanya adalah aku belajar untuk lebih disiplin dan prioritas. Aku mulai ngerti maksud mama. Memang ketika mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk main game, aku bisa melakukan hal-hal yang berguna untuk masa depan aku. Aku juga sangat bersyukur udah diajarkan disiplin dan prioritas sejak kecil. Jadi buat kalian yang masih menghabiskan berjam-jam untuk main game, coba ditanya ke diri kalian sendiri lagi. 10 tahun dari sekarang, apa yang akan kalian banggakan? Apakah skill main game yang hebat atau life skill yang berguna untuk hidup kalian? Waktu kalau udah lewat ya lewat aja, nggak akan balik lagi. 1 jam yang kalian habiskan untuk melakukan hal yang nggak berguna adalah 1 jam hilang untuk membangun masa depan kalian. So, pilihan ada di tangan kalian, mau jadi orang yang jagonya di dunia virtual aja atau di dunia nyata. Kata orang, menikah itu 70% isinya obrolan. Blegedes, sudah mungkin perpadamu Fortuner. Apa ya benar 70%? Nyatanya loh, ada fakta yang mencengangkan. Kalau wanita itu harus berbicara 20.000 kata per hari, laki-laki cuma 7.000. Lena cuma mengacu pada jumlah kata tersebut, ini jatuhnya nggak ngobrol tapi join webinar. Adapun laki-laki berbicara, kui masuk sesi tanya jawab. Belum lagi diperkuat dengan istilah laki-laki tidak bercerita. Ladala, sopo jaring ini kisi ngobrol? Ngobrol kui kan artinya ono ucapan yang saling saut menyaut. Lene kalau suami nyaut diarani ngajak gelut, memotong omongan istri. Lepura sisan manu bojomu kuwi tak potong pantes to akeh obat mumet gambare wong lanang. Karena memang faktanya sing kerep mumet kuwi wong lanang. Tapi ya wis lah Pak, diterima wae takdire. Memang kahanane kaya ngene. Enggak apa-apa kepala bapak suka mumet, asal tidur malam tetep dapet yang anget-anget. Cocok Abudal. Umur 9 tahun terkaya kali ya? 1 miliar pertamamu tuh dikasih sama orang atau kamu dapetin dari sendiri? Dari YouTube AdSense, dari endorsement, sama dari usaha jamu yang sekarang. Berapa uang paling besar yang pernah Ryu dapat dalam 1 bulan? 150 juta. Sekarang kamu dapat 1 miliar di umur 9 tahun. Targetmu di 5 tahun lagi pengen uangmu berapa sih? Uang mah nggak bisa ditargetin sih. Terus? Uang itu akan ikut kita kalau bisnis kita sukses. Oke. Produk kita itu atau usaha kita harus yang memberi solusi, bukannya deskripsi. Wah, gila dia ada sumpah. Pokoknya kalau aku gagal harus bangkit lagi. 2 kali aku gagal, 3 kali aku harus bangkit. 3 kali aku gagal, 4 kali aku harus bangkit. Kamu ini kan sebenarnya umurnya masih harusnya main, belajar sama main. Kenapa kamu mau cari duit? Emang aku udah mutusin lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku.
Iki telepon oke. Bro, tau nggak hari ini ada cewek baru, karyawan baru, cakep banget. Nggak tahu, murus. Oh di ini. Sudah dulu, bos datang, bos datang. Nah, bos. Lu lihat kan bro, liatin gua terus. Kayaknya dia demen sama gua. Serius? Lu nggak ngerti lah, lu nggak ngerti. Afam, Ya. ini berkas malam ini kamu lembur. Oke. Fix kan bro, fix. Kenapa dia ngasih lemburan ke lu, bukan ke gua? Nggak mau buat capek. Iya. Gimana kalau gua langsung samperin dia? Samperin ya? Lu ikut ya? Jangan. Udah lu ikut aja, ayo. Jangan. Kenapa? Ada apa? Ikan hiu, ikan tongkol. Aku cinta kamu, hatiku kecantol. Berani-beraninya kamu ya? Kamu masih mau kerja di sini? Maaf, Maksudnya apa? Nggak bercanda bos, bercanda. Itu apem. Ikan hiu, ikan tenggiri. Hanya kamu yang ada di dalam hati. Ribuan remaja putri di Karawang kena anemia akibat terlalu sering makan seblak. Ini menarik nih. Seblaknya seblak kiri apa seblak kanan? Habis seriusan. Masa gara-gara makan seblak kena anemia? Kayak saya sama Lisa Blackpink. Apa hubungannya? Dari Manchester United 56. Ternyata hampir 9.000 cewek di Karawang kena anemia gara-gara hobi makan seblak. Anemia itu kan artinya kekurangan sel darah merah. Kenapa mereka bisa kekurangan darah? Apakah Dracula doyan ceweknya blak? Bukan nih. Mereka pada kena anemia karena seblak ini makanan yang gak ada gizinya. Nih bukan saya ngomong, tapi dokter gizi dari masing-masing artikel ini. Jadi no offense buat seblak lovers nih. Cuma memang seblak ini kan kebanyakan tepung. Si seblaknya tepung, mie-nya tepung, baksonya juga tepung. Jadi karbohidrat semua. Nggak ada kandungan protein yang cukup, nggak dapet zat besi, tapi mengenyangkan. Karena kenyang, jadi nggak nyari asupan gizi yang lain. Ketika tubuh kekurangan protein, zat besi segala macam, jadinya sakit. Kalau sakit gara-gara seblak mah kocak. Kalau mau makan seblak boleh aja, tapi diperhatiin juga asupan gizi kamu. Lakinya ngerokok, ceweknya nyeblak, kombinasi yang pas. Kalau kamu gimana? Kamu suka makan seblak juga nggak? Asik mandi bareng Pak Sutri asal Jember diseruduk babi. Bersama saya Najwa Luna dan inilah National News selengkapnya. Ulang-ulang. Merenges. Bersama saya Najwa Luna dan inilah National News selengkapnya. Wow. Oh, nggak lucu. Sip. Wes lah. Gak kasihan nih. Pak Sutri asal desa Kelungkung. Enak. Kono lo mlaku. Mlaku to. Si akeh video kabeh si akeh. Cincuk.
waiting makina. Duh, kamu gimana sih kok bisa bagi tugas? Mulai dari sekolah, terus konten, terus bisnis lagi. Jadi aku tuh selalu catat schedule aku setiap hari. Masuk sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, online jam berapa, kalau tulis jamu aku jam berapa, terus hal-hal yang lain jam berapa kalau serius. Ini kasih pesan ya buat anak-anak Gen Alpha di luar sana yang seumuran kita ini. Prioritas nomor 1 yang harus dilakukan biar bisa sukses di masa depan. Mulailah lakukan hal yang bermanfaat buat masa depanmu sedini mungkin. Tuh guys, dengerin kata Ryu. Masa muda kalau udah lewat, ya lewat aja. Action sekarang. And one more thing, Sigma. Sigma. Sekarang nggak usah capek-capek rekaman suara lagi, pakai AI ini aja. Aku kasih contoh ya, dengerin baik-baik. Kenalin aku Ait, dan ini suara AI bukan suara asli aku loh. Gimana, mirip suara asli kan? Ini namanya Eleven Labs, bisa cloning suara aku sendiri atau bikin suara yang lebih profesional, dan cuma modal nulis skrip doang. Caranya gampang. Yang pertama, buka Eleven Labs dan daftar akun gratis. Yang kedua, upload sampel suara kamu biar AI bisa cloning, bisa dari rekaman HP, voice note, atau konten lama kamu. Yang ketiga, tulis skrip kamu, masukin ke Eleven Labs, pilih suara yang udah di-clone, dan generate. Udah jadi. Kenalin aku Ait, dan ini suara AI bukan suara asli aku loh. Sekarang suara kamu bisa dipakai buat voice over konten, audiobook, atau apapun tanpa perlu rekaman ulang. Cobain deh, komen suara kalau kamu pengen link toolsnya. Kalau dipegangnya ini pokoknya gedenya. Jancuk situ, cumi ngajeng. Sekarang karena semua dipageri, jadi nggak ngajeng. Ini otot mengencangkan alat vital. Selangkang-selangkangan sing kendor-kendor iso kenceng dan bisa mengglowingkan. Halo, arek-arek Surabaya dan Nandiae, seluruh Jawa Timur. Ayo datang ke warung Kongde, warung Gopokong Gede Mbok Mai. Kalau selulup itu isinya empal, paru, baba, cumi, kontil, jembut Belanda. Ada sambal jancok, ada sambal cocit, Pokong Gede. Oke. Jangan makan daun ini kalau kamu udah sakit. Hai sobat, daun ini sendiri memiliki kandungan afrodisia, sejenis zat yang dapat meningkatkan hasrat dan kenikmatan seksual. Daun kemangi dikutip dari University of Rochester Medical Center. Konsumsi daun kemangi dianggap dapat meningkatkan libido atau gairah seksual pada pria ataupun wanita. Selain itu, senyawa arigin dari daun kemangi terbukti memperpanjang hidup sperma dan mencegah kemandulan. Jadi untuk kamu yang jomblo, belum menikah atau sanggup, kurang-kurangin deh ya makan kemangi. Tapi untuk kamu yang open bed, daun kemangi ini boleh dicoba. What if flying cars' propellers shut down one by one, starting with a single propeller shutdown? Next, deactivating 2 propellers. What if all propellers stop? Robot ini bisa mencuri mobil kamu kurang dari 5 detik. Dan parahnya lagi, sistem keamanan tercanggih pun nggak bisa menghalanginya. Di Tiongkok, udah ada robot canggih yang bisa mencuri mobil dalam hitungan detik. Kalau kamu kira robot ini lemah, salah besar. Satu robot aja bisa ngangkat mobil seberat 15 ton. Truk gede sekalipun bisa dibawa kabur. Tanpa derek, tanpa ribet. Cuma satu robot udah cukup buat mengangkut mobil kamu. Caranya, robot nyelip ke bawah mobil, ngangkat pakai platform khusus, ngunci roda, terus langsung ngeloyor pergi bawa mobil kamu kayak mainan. Cepet banget. Bahkan kalau kamu lihat langsung, belum sempat ngapa-ngapain, mobil udah hilang. Di beberapa kota, robot ini juga dipakai buat angkut mobil yang parkir sembarangan. Gimana menurutmu? Bisa buat gotong apa lagi ya robot ini? Terima kasih para senior, master dan sesepuh telah berkunjung. Silakan subscribe, like, komen dan share. Tinggalkan jejak Anda. Minimal, komenlah.